Karena sesuatu nikmat, inda khusuli nikmatin dhahiratin, nikmat yang tampak. Nah, nikmat yang tampak itu yang terlihat seperti dapat rezeki, dapat sesuatu rezeki yang datang tiba-tiba, atau nikmat yang datang tiba-tiba, atau difa'i baliyatin dhahiratin, atau kita terbebas dari bencana. Cuman cara sujudnya yang pertama dan kedua ini ada dibedakan. Kalau kita mendapatkan nikmat, bisa saja Anda di mana saja sujud syukurnya. Tapi yang satu lagi, kalau di saat Anda terjauhkan dari bencana, Anda harus pilih tempat. Misalnya Anda melihat ada orang ada kecelakaan, tak taunya Anda di sampingnya selamat, Anda melihat nggak kena, berarti Anda selamat, yang lain mati. Jangan Anda sujud situ, nanti pikir Anda mensyukuri orang meninggal dunia. Jadi sujudnya harus dijaga ini. Misalnya Anda melihat, mohon maaf, ada orang diberi Allah cacat, padahal cacat di dunia belum tentu cacat di akhir. Abdullah bin Maktum buta, ya banyak. Imam Haddad adalah buta, itu kan cacat di dunia. Tapi di saat kita tiba-tiba dikagetkan dengan kecacatan seseorang, kita boleh sujud syukur, bukan kita menghinakan kecacatannya, mensyukuri Allah menyempurnakan anggota tubuhku. Sujud syukur. Baik. Dan hukum sujud syukur menurut jumhur ulama, khususnya madhab kita Imam Syafi'i dan sebagian dari madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, sujud syukur adalah sunnah. Dinukil dari madhab Imam Malik, sujud syukur tidak ada. Madhab Imam Abu Hanifah mengatakan nggak ada sujud syukur. Dua muridnya mengatakan ada sujud syukur, Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Abu Yusuf mengatakan ada. Sekarang kita bicara madhab Syafi'i. Anda madhab Syafi'i ya kan? Maksudnya apa? Karena kita sering mendengar juga di beberapa media itu mengatakan nggak perlu sujud syukur. Itu adalah nukil dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan juga sebagian dari madhab Hambali. Artinya Anda biar nggak ragu, sengaja kami hadirkan model-model pendapat ini. Itu adalah pendapat, tapi pendapat yang dikukuhkan yang benar adalah bahwasanya sujud syukur ada. Ini riwayat dari Nabi, khususnya madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Jadi sujud syukur adalah sunnah. Baik, kemudian sujud syukur itu sunnah. Kemudian pertanyaannya setelah itu, pertanyaannya, apakah harus dengan syarat-syarat seperti yang ada dalam sholat? Disebutkan di dalam madhab kita Imam Syafi'i, jumhur ulama madhab Syafi'i dan sebagian dari madhab Hambali, madhab Syafi'i, kalau sujud syukur ya sama, harus memenuhi syarat-syarat seperti syaratnya sholat, karena sujud syukur itu seperti sholat. Tapi di sana ada seperti Imam Daud Al-Dhahiri, madhab Al-Dhahiri, kemudian ada ulama-ulama yang akhir dari pengikut madhab Hambali, sebagian pengikut madhab Hambali. Ada banyak juga yang mengatakan bahasanya sujud syukur adalah sujud biasa, tidak perlu pakai syarat-syarat seperti syarat dalam sholat, tidak perlu pakai wudhu, tidak perlu pakai menutup aurat seperti dalam sholat, bahkan tidak perlu menghadap ke kiblat, karena namanya sujud syukur. Ini pendapat Imam Daud Al-Dhahiri dan sebagainya. Akan tapi kita kembali kepada jumhur ulama, khusus madhab Imam Syafi'i. Makanya kalau Anda suatu ketika melihat orang sujud di mana itu nggak pakai wudhu, ya mungkin dia bukan madhab kita Imam Syafi'i, nyantai aja. Ada tiba-tiba lagi tiba-tiba sujud syukur, dan mereka juga punya hujjah kok. Tapi kita madhab Imam Syafi'i punya hujjah, dan lakukanlah seperti madhab Anda. Jangan buru-buru pindah madhab deh selagi masih bisa mengikuti madhab Imam Syafi'i. Adab dengan salaf itu penting. Kalau salaf kita Syafi'i, ya Syafi'i. Sampai Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyebut dalam kitab Tadhkirun Nas, mengatakan apa? Madhab Malik itu madhab yang paling enak. Beliau ngerti madhab Malik, nukil dari para guru-guru beliau atau ulama habaib yang lainnya. Laulal adab ma'as salaf laqallabtu malikan fil miyah.
Kalau bukan karena saya itu biasa ngikuti salafku, niscaya aku ikut madhab Malik dalam urusan air. Artinya biarpun anda ngerti madhab lain, jangan gampang deh pindah-pindah. Jadi tekunilah madhab Imam Syafi'i, biarpun kita tahu madhab lain juga benar. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i, ya, kalau anda ingin sujud syukur harus memenuhi syarat-syaratnya: menutup aurat, wudu, ngadep kiblat, ya, wudu ngadep kiblat. Kemudian dengan takbiratul ihram dan salam seperti sholat. Di sana ada madhab, ya, pendapat lain tidak pakai itu. Sebagian dari madhab Hambali, sebagian dari madhab Maliki yang semula mengatakan makruh, tapi yang mengatakan sunnah pun ada, mengatakan mereka tidak pakai wudu, tidak pakai menutup aurat, pokoknya sujud syukur. Tapi madhab Syafi'i, ingat, madhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan kalau sujud syukur seperti sholat, ada takbiratul ihramnya, kemudian sujud sekali, kemudian salam. Adapun di dalam sujudnya anda boleh membaca tasbih seperti tasbih di dalam sujud, di dalam sholat. Berapa banyak? Karena sujud itu dianjurkan untuk panjang semampu anda, minimal 1, sekedar tumakninah 3, sampai sebebas-bebasnya, karena sujud adalah termasuk rukun tawil, rukun panjang. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid falyuktir fihi ad-du'a. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah di saat dia tadhallul khudu', tunduk dalam sujudnya, maka hendaknya di saat seperti itu ia memperbanyak doa, sujud syukur. Baik, ini adalah cara sujud syukur, cuma begini saja, menghadap ke kiblat dengan duduknya orang yang duduknya mah bebas, tapi diutamakan duduknya itu adalah duduk seperti duduk iftirash, duduknya orang di tahiyat yang pertama. Kalau pakai sila pun juga boleh, cuman keutamaannya seperti itu, duduk ibadah, duduk iftirash, kemudian mengangkat tangan, takbir Allahu Akbar, setelah itu takbir untuk sujud, setelah sujud membaca tasbih Allahu Akbar, Assalamualaikum 2 kali, seperti sholat persis. Dan harus memenuhi syarat-syaratnya: wudu, menghadap kiblat, dan juga menutup aurat, jauh dari najis, dan seterusnya. Baik, kapan itu semua dilakukan? Di saat anda dikagetkan dengan nikmat dari Allah, yang nikmat itu adalah karunia, atau anda dijauhkan dari bencana. Ada bencana di sebelah, tatanya anda selamat, sujud syukur. Kemudian pertanyaannya, bagaimana jika nikmat-nikmat yang selama ini Allah yang kita dapat, misalnya kok tiba-tiba kita bisa bangun malam, kita sadar bahwasanya nikmat yang jarang kita syukuri itu adalah nikmat ibadah. Kalau orang dapat rezeki, begitu mudahnya mendapatkan rezeki, begitu mudahnya mensyukuri kalau dapat rezeki, panen, sehat. Tapi kita itu jarang mensyukuri nikmat yang namanya ibadah. Berarti ibadah adalah nikmat. Lalu bolehkah kita sujud syukur di saat kita dibangunkan oleh Allah di tengah malam untuk melakukan sholat tahajud? Imam Haramain menjelaskan bahwasanya dalam madhab kita ada 2 pendapat dalam hal ini. Sebagian mengatakan tidak ada sujud syukur untuk hal itu. Kenapa? Kalau bicara nikmat Allah, nikmat tidak pernah putus, berarti kita sibuk terus dengan yang namanya sujud. Yang kedua adalah boleh kan dalam mensyukur nikmat ini kan tidak wajib, ya semampunya. Selagi mendapatkan kenikmatan ibadah lalu sujud syukur. Imam Haramain mengatakan adalah boleh. Beliau pakar juga dalam madhab kita Imam Syafi'i, menukil dari madhab Syafi'i juga. Sebagian mengatakan boleh kalau kita bisa bangun malam, bisa tahajud, bisa beribadah, lalu kita mensyukuri nikmat tersebut, sujud syukur. Anda boleh pilih mana saja. Akan tapi yang jelas-jelas disepakati adalah jika Anda mendapatkan nikmat, misalnya alhamdulillah Anda selamat, Anda mendapatkan rezeki, apa saja nikmat-nikmat zahir yang Allah berikan kepada Anda, sujudlah sujud syukur.